Assalamualaikum teman-teman. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya, jadi ini ada video yang menarik ini teman-teman. Ya, jadi ini ada sebuah video dari seorang dokter. Katanya loh ya, katanya dia itu dokter. Ya, beliau mengatakan bahwa kita ini dibodoh-bodohi oleh seorang Kang Deddy Mulyadi. Kita ini ditipu oleh seorang Kang Deddy Mulyadi. Ya, pencitraannya dan lain sebagainya. Kita ini korban pembodoh-bodohan teman-teman. Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini menarik untuk kita simak, teman-teman. Ya, mungkin baiknya coba kita dengar langsung ya narasinya dokter ini seperti apa. Ya, tiap kalimatnya kita coba ya, kita dengarkan. Kemudian kita breakdown. Ya, kita bandingkan dengan fakta di lapangan. Apakah benar atau hanya sekedar tong kosong nyaring bunyinya? Atau hanya sekedar ingin cari sensasi dan lain sebagainya. Sehingga mengeluarkan sebuah narasi-narasi yang sama sekali tidak berdasar, teman-teman. Ya, dan berikut videonya. Saya ingin masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas, terutama dalam hal politik. Jangan tertipu oleh pencitraan-pencitraan. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan, seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Contoh, ada seorang gubernur, ya. Gubernur itu tugasnya berat, yaitu membuat regulasi dan kebijakan strategis, mengkoordinasi dinas-dinas terkait agar semuanya dapat bergerak menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus yang penuh drama setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Apalagi itu dilakukan tanpa etika, mempermalukan orang, melakukan persekusi, marah-marah nggak karuan, nyuruh orang minum bir oplosan, minum bir koplo, walaupun orang itu salah. Namun tetap kita harus menghargai mereka sebagai manusia yang perlu dibina. Baiklah, Pak Gubernur, pikirkan agar dinas-dinas terkait itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini yang mengerjakan tugas dengan baik. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Dokter Anji. Pencitraan itu boleh saja ya di media sosial, tapi harus ada etikanya, teman. Harus ada etika. Ya. Apa tuh etikanya? Jadi kalau seorang atasan, misalnya seorang gubernur menegur bawahannya dengan mengupload di media sosial, itu saya rasa mempermalukan, mempersekusi, membuli, itu tidak baik. Ajaran agama dan etika itu mengatakan kalau ada yang melakukan kesalahan, kita harus tegur empat mata. Paling tidak jangan di tempat umum, ya. Ditegur bersama-sama dengan orang lain itu boleh saja, tapi di tempat yang tertutup. Kemudian bagaimana kita harus mencitrakan bahwa kita bekerja sebagai pemimpin dan telah menegur bawahan kita? Ya, kita bisa konferensi pers, ya, undang wartawan nggak apa-apa. Jadi saat siaran pers itu seorang pemimpin boleh saja memberitahukan kepada publik bahwa saya telah melakukan teguran, ya, peneguran kepada jajaran di bawah saya karena melakukan ini begitu. Nah, itu laporan kepada rakyat melalui konvers, ya, atau melalui media sosial boleh. Tapi kita sajikan dengan cara profesional, bukan dengan cara sidak langsung dengan menjelek-jelekan, ngata-ngatain. Nah, itu. Jadi pentingnya pemimpin memiliki etika dan prosedur pencitraan yang baik. Tidak dapat dipungkiri, memang pemimpin tuh harus melakukan pencitraan, terutama zaman sekarang. Tapi pencitraannya harus beretika dan profesional, sesuai dengan prosedur, tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika.
Semoga netizen, teman-teman saya di sini semua paham betul mana pemimpin yang beretika, mana yang tidak. Oke teman-teman, ya saya mah ya simpel saja ya. Ya sekarang kita survei teman-teman, ya antara yang dikatakan oleh dokter itu tadi dengan fakta di lapangan apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Coba kita survei mana yang benar, mana yang mendukung ya statement dari dokter itu tadi, atau justru memihak Kang Deddy Mulyadi. Coba kita survei. Ya, silakan kalian komen di bawah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, dari situ kan kita ini bisa tahu, ya bisa mendapatkan sebuah jawaban bahwa antara apa yang dokter itu sampaikan dengan apa yang masyarakat rasakan itu seperti apa. Ya. Dan inilah teman-teman, saya pribadi ya justru ya apa ya, cukup heran juga sih dengan dokter ini tadi ya, yang katanya ngakunya dokter, teman-teman. Ya kurang lebih beliau kalau dari narasinya, beliau itu seakan-akan ya negur lah istilahnya, mempermasalahkan sosok Kang Deddy Mulyadi yang selalu seakan-akan mengerjakan sesuatu yang bukan ranahnya. Ya, seakan-akan mau semua tuh diurusin oleh Kang Deddy Mulyadi, bahkan sampai dibuat konten dan lain sebagainya. Ya sebenarnya tanpa beliau sadari ya, dokter ini sadari juga, beliau pada saat bersamaan juga ya mengurusi sesuatu yang bukan ranahnya. Ya, gimana coba seorang dokter mengurusi gubernur? Seorang dokter berbicara tentang politik lagi, ya itu kan sama saja, ya sama saja. Artinya gini teman-teman, memang ya, kita dapati dari mereka-mereka ini yang kalau kita duga ya mereka itu nggak seneng dengan seorang Deddy Mulyadi, maka yang sering diserang sosok Kang Deddy Mulyadi adalah itu tadi, ya tentang konten kreatornya beliau, ya tentang konten YouTube-nya, ya karena ya seperti itu teman-teman, ya ketika kita nggak mendapatkan celah ya untuk misalkan nyerang misalkan orang tertentu nih, kita nggak dapat celah nih di mana ya sisi negatifnya ya, maka itu aja tuh digunakan. Oh ini ya kontennya, jadi kita gunakan ya, cara dia sering membuat konten ya itu aja kita serang lah ya, karena nggak ada yang lain nih. Kita mau kritik kebijakannya nggak bisa juga karena pro rakyat, kita mau mengkritiki juga kepemimpinannya di daerahnya ya, tidak mempedulikan rakyat. Faktanya banyak rakyat yang justru terbantukan, banyak warganya justru merasa terbantukan dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Jadi mereka-mereka ini bingung teman-teman. Jadi mereka mencari cara agar bisa ya nyerang sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya mungkin orang itu hanya mendapatkan dari ya, sisi ya konten kreatornya itu tadi. Ya, karena bisalah digiring, bisalah digoreng bahwa gubernur itu harusnya fokus kerja lah, nggak usah bikin konten, ya masa kerja di dinas, ya datang ke kantor sambil bikin konten dan lain sebagainya. Ya itu bagi mereka itu merupakan sebuah kesempatan, sebuah celah. Ah, ini bisa kita goreng nih. Ya makanya jangan heran teman-teman, ketika kalau saya lihat ya, saya duga mereka-mereka ini yang nggak senang memang pada dasarnya dengan sosok Kang Deddy Mulyadi, maka ya selalu saja di bagian permasalahan konten kreatornya Kang Deddy Mulyadi itu selalu saja dijadikan celah untuk menyerang. Ya, dari situ teman-teman, kalau saya perhatikan ya dari beberapa orang terakhir ini yang saya lihat, ya, dari situ teman-teman. Ya jadi seperti itu teman-teman. Ya sekarang saya tanya kepada kalian, khususnya menonton ini, kalian yang warga Jawa Barat, silakan jawab ya. Apakah yang disampaikan oleh dokter itu tadi, yang katanya dokter ya, bahwa kalian itu hanya ya dibohongi atau di kayak gini ya, dicekik lah atau lain sebagainya, apakah benar atau justru ya tidak? Ya justru Kang Deddy Mulyadi itu memudahkan masyarakatnya, justru Kang Deddy Mulyadi itu memperhatikan ya warganya dan lain sebagainya. Ya silakan kalian komen sebanyak-banyaknya di bawah teman-teman, ya, agar kita ini ya bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh dokter itu tadi, yang katanya dokter, itu tidak benar adanya. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian juga kita ini berbicara tentang ya tentang konten kreator ya, tentang hal-hal yang mendokumentasikan, ya merekam atau membuat konten lah di kegiatan-kegiatan beliau sebagai seorang gubernur. Sebenarnya kalau saya pribadi teman-teman ya sah-sah saja. Ya, di mana segi melanggarnya coba? Ya, toh pada akhirnya atau pada hakikatnya Kang Deddy Mulyadi ini tidak menelantarkan atau tidak ya istilahnya mengkesampingkan ya tanggung jawab utama beliau sebagai seorang gubernur. Ya, coba adakah hal-hal yang terbengkalai yang beliau lakukan dalam beliau ya berposisi sebagai seorang gubernur? Adakah? Kan tidak, teman-teman. Ya, justru yang kita dapati banyak masyarakat ya beliau justru merasa puas dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada begitu banyak ya masyarakat yang di luar daripada daerah
Jawa Barat, mereka itu menginginkan sosok gubernur mereka seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya. Jadi dari sini kita mesti pisah, ya, bahwa ada hal-hal yang boleh kita lakukan, ada hal yang kita bisa memaklumi, teman-teman. Ya, kembali ke persoalan itu tadi, konten kreator. Saya rasa nggak ada masalah. Ya, coba di mana segi melanggarnya? Kalau persoalan menegur, soal tegur menegur itu kemudian di upload, direkam dan di upload, itu bukan berarti beliau mempermalukan anggotanya, bukan. Ya, justru beliau itu sedang mengedukasi. Jadi gini teman-teman, mengedukasi, mengajar, ya, mengajari orang itu ada setidaknya ya beberapa metode. Yang pertama tentu kita tahu adalah metode melalui lisan, ya, melalui lisan, atau kita istilahnya kita menyuruh lah, kita ya mengarahkan dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya metode dengan ya memberikan contoh perbuatan. Itu apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menegur bawahannya misalkan, kemudian dibuat konten ya diupload di sosial media, itu pada hakikatnya sedang memberikan edukasi kepada khalayak ramai, ya, kepada pejabat-pejabat yang lain di daerah manapun, ya, bahwa perbuatan seperti itu nggak benar, bahwa perbuatan seperti itu ketika dilakukan akan mendapatkan teguran, dan tegurannya seperti itu agar orang lain itu bisa introspeksi diri, teman-teman. Jadi beliau mencontohkan kebaikan dengan perbuatan. Ya, coba kita lihat begitu banyak Kang Deddy Mulyadi ketika berada di lapangan, ya, dalam membereskan misal lingkungannya, lingkungan ya daerah yang beliau pimpin atau secara khusus sungai-sungai, ya beliau langsung terjun ke lapangan, beliau langsung turun di sungai-sungai itu membersihkan. Apakah beliau pencitraan? Tidak, teman-teman. Beliau itu sedang memberikan contoh. Ya itu tadi, kembali itu tadi, metode pembelajaran, metode ya pentransferan ilmu. Ya beliau dengan cara memberikan contoh. Jadi tidak hanya serta-merta beliau ini menyuruh, mengarahkan, enggak. Ya, kalau sekedar menyuruh semua orang saya yakin bisa. Ya, namanya sekedar menyuruh mudah kok. Bersihkan itu. Jadi orang itu harus bersih. Kebersihan sebagian dari iman. Ya, semua orang mungkin bisa ya, karena mudah berkata. Tetapi hanya sedikit ya orang yang dalam hal memberikan contoh itu dengan melakukan terlebih dahulu. Artinya memberikan contoh. Itu sedikit, teman-teman. Sedangkan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu adalah sesuatu yang luar biasa karena beliau itu langsung terjun ke lapangan, beliau contohkan, ya. Beliau sebagai seorang pemimpin tidak hanya serta-merta ya di kursi saja nyuruh-nyuruh, enggak. Beliau itu mau hapus seperti itu, bahwa ya beliau itu berprinsip seorang pemimpin harusnya paling depan, ya, berdiri paling depan dalam pergerakan perubahan. Itu positif. Lah, makanya ketika hal seperti ini dilakukan oleh sosok Kang Deddy Mulyadi, ada orang-orang tertentu yang justru menyinyir, yang justru ya istilahnya mengkritiki, bahkan mengatakan seolah-olah pencitraan. Ini yang aneh, teman-teman. Ya, ini yang aneh. Ya. Jadi disinilah pentingnya kita ini memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Kita pandang sesuatu dari sudut yang ya positif, teman-teman. Karena kalau kita berprasangka positif, ya kita berkeyakinan positif, ya kita memandang atau berpandangan hal-hal sesuatu itu dengan baik-baik saja, maka hasilnya pun akan positif, teman-teman. Berbeda kalau bawaannya kita ini sering suuzon, ya sering ya negative thinking kepada seseorang, ya maka hasilnya juga akan buruk-buruk. Ya. Jadi stoplah, teman-teman, ya. Stoplah kita ini sering ya berpikir yang tidak-tidak kepada seseorang. Ya selama seseorang itu yang kita lihat berbuat kebaikan, kita nampak nih orang itu melakukan kebaikan, ya kita harus akui itu baik dan benar dan kita harus respect. Adapun persoalan niat yang sebenarnya ia lakukan, apakah karena ingin pencitraan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita nggak berhak. Kita sama sekali nggak berhak untuk mau tahu atau mau menjustifikasi tentang atau mempermasalahkan lebih tepatnya niat yang sebenarnya dari orang tersebut. Kita nggak punya hak, teman-teman. Ya, sama sekali kita nggak punya hak akan hal itu. Karena persoalan itu merupakan hak prerogatif Allah. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, teman-teman. Kita sebagai manusia hanya bisa menilai orang itu ya dari secara zahir. Itu, teman-teman, ya. Itu. Jadi ya semoga ya Pak Dokter ini itu bisa paham. Dan sekali lagi teman-teman ya, sangat disayangkan ya kalau ada seorang dokter yang tentu pendidikannya ya nggak rendah ya, sangat tinggi lah, tetapi harus bisa memiliki sikap atau perbuatan ya, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Ya, sangat disayangkan. Ya kritis itu boleh, kritis itu baik. Ya, bahkan siapa saja itu berhak kritis. Tetapi tentu kita perlu memperhatikan sesuatu yang kita kritisi. Ya hendaknya ya bersifat ya sangat-sangat substansi. Ya tidak kemana-mana. Ya apalagi sampai kita ini ya mau menghukumi niat seseorang.
yang tentu kita ini sama sekali tidak mengetahui sama sekali hal-hal yang gaib seperti itu, teman-teman. Ya, jadi semoga video ini jelas untuk kita semua, dan seperti biasa bagaimana tanggapan kalian silahkan kalian komen di kolom komentar kita di bawah, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.